Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan, kita masuk pembahasan yang pertama dari kitab sholat, yaitu adalah mulai dari pengertian, kedudukan, pembagian dan hukum meninggalkan sholat. Adapun yang pertama, definisi sholat. Sholat secara bahasa artinya doa, maknanya adalah doa. Ini secara bahasa. Dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu secara bahasa artinya doa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sholli 'alaihim fa inna sholataka sakanul lahum." Wa sholli 'alaihim. Di sini bukan maknanya sholat, tapi apa? Doakanlah mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doamu. Bukan maknanya sholat sebagaimana takbir sampai salam. Sakanul lahum, karena doa kamu itu akan menenteramkan jiwa mereka. Demikian juga firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salat yang dimasukkan di dalam ayat itu juga adalah maknanya doa. Adapun dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan salat itu bermakna doa adalah idza duya ahadukum, apabila salah seorang dari kalian diundang pesta pernikahan, pesta walimah, untuk makan-makan, fal yujib, maka hendaklah memenuhi undangan tersebut. Fa in kana shaiman, jika dia orang yang berpuasa, fal yusolli, maka Nabi SAW mengatakan jika dia sedang berpuasa, diundang makan, diundang walimah, fal yusolli, maka hendaklah dia mendoakan yang mengundang. Di sini sholat artinya apa? Secara bahasa artinya doa, ya kan? Adapun menurut istilah syariat, sholat itu adalah satu bentuk peribadatan kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan yang sudah dikenal, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai niat dengan syarat-syarat khusus. Tapi ini adalah pengertian dari sholat menurut istilah. Adapun kedudukan sholat di dalam agama Islam, yang pertama tentunya adalah sholat adalah kewajiban yang paling ditekankan dan paling utama setelah dua kalimat syahadat. Ini adalah sholat. Jadi kalau kita dalam hadis dari Nabi SAW menunjukkan bahwa sholat itu adalah amalan yang paling utama setelah syahadatain. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah. Kemudian setelah syahadatain, Nabi SAW
Nabi SAW menyebutkan adalah menegakkan sholat. Ini yang pertama kali, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan setelah syahadatain itaiz zakat atau hajjil bait atau shaumi Ramadan. Tapi yang disebutkan adalah iqamis sholat, menegakkan sholat. Adapun setelah sholat itu juga masih ada khilaf. Nah, kalau di hadis ini menyebutkan setelah sholat apa? Itaiz zakat. Tapi dalam riwayat yang lain setelah iqamis sholat shaumi Ramadan. Dalam ini adalah apa? Urutan setelah sholat itu masih ada perselisihan. Tapi tidak ada khilaf kalau sholat itu adalah apa? Yang utama. Kemudian kedudukan sholat yang kedua, bahwa syari, peletak syariat itu sangat mengingkari orang yang meninggalkan sholat. Jadi pembuat syariat itu betul-betul mengingkari orang yang meninggalkan sholat. Bahkan Nabi SAW menyebutkan orang yang meninggalkan sholat itu sebagai orang kafir. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna bainar rajul wa bainar syirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya perbedaan antara seorang muslim dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah dalam hal meninggalkan sholat. Artinya kalau seorang muslim meninggalkan sholat, itu tidak ada bedanya dengan orang kafir, tidak ada bedanya dengan orang musyrik. Nah, ada nggak bedanya orang muslim yang meninggalkan sholat dengan orang Nasrani? Tidak ada, ya kan? Ada nggak bedanya orang muslim yang meninggalkan sholat dengan orang Yahudi? Juga tidak, ya kan? Ada nggak bedanya orang muslim yang meninggalkan sholat dengan orang Hindu, Buddha? Tidak ada bedanya, ya kan? Hindu, Buddha adalah agama musyrik. Tapi itu dan satu-satunya amalan ibadah yang dikatakan, yang dinilai sebagai orang kafir itu hanya sholat. Karena yang lain tidak ada. Apakah orang yang meninggalkan sholat, puasa langsung dikatakan dia sebagai orang kafir? Secara sahih nggak ada. Apakah orang yang meninggalkan zakat dinilailah sebagai orang kafir? Juga tidak ada. Apakah kalau meninggalkan haji bagi yang mampu dinilai sebagai orang kafir? Jawabannya adalah tidak. Hanya sholat yang dinilai sebagai orang kafir. Dan masih banyak lagi yang lain. Dalam riwayat faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Dan Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in, berkata, dahulu para sahabat Nabi itu tidak melihat suatu amalan pun yang bila ditinggalkan menjadi kafir kecuali hanya sholat. Tapi menunjukkan bahwa sholat adalah perkara yang sangat ditekankan. Yang ketiga, kedudukan sholat yang ketiga, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Dan agama tidak mungkin bisa tegak dengan tanpa sholat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Ra'sul amri al-Islam, wa amuduhu as-sholat, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok segala urusan itu adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib as-syahid yang menjadi penguat pembahasan kita di sini adalah amuduhu as-salat. Tiangnya agama Islam itu adalah salat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam ini kan dibangun di atas dasar 5 perkara. Nah, 5 perkara itu dibaratkan seperti namanya bunia dalam bahasa Arab. Bunia artinya dibangun. Dibuat bangunan. Islam itu diibaratkan seperti bangunan. Bangunan itu berarti apa? Ada pondasi. Pondasi itu adalah syahadatain. Itulah syahadatain. Adapun tiang-tiangnya, sholat, puasa, zakat, haji, 4 ini adalah termasuk tiangnya. Adalah termasuk tiangnya. Jadi kalau bangunan tanpa ada tiang, ya kita katakan akan runtuh. Walaupun pondasinya kuat, kalau tidak ada tiangnya tetap akan binasa.
Kemudian yang berikutnya, kedudukan sholat yang keempat adalah amalan hamba yang pertama kali nanti dihisab. Amalan nanti yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Amalan hamba yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu adalah apa? Sholatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anja. Siapa yang sholatnya baik, maka dia pasti beruntung dan pasti selamat. Wa in fasadat, jika sholatnya jelek, buruk, faqad khaba wa khasir, maka dia pasti celaka dan pasti merugi. Tapi ini dalil menunjukkan bahwa nanti juga dalam riwayat yang lain bahwa nanti awwalu ma yurfa'u bihil abdu. Nanti amalan yang pertama kali nanti yang diangkat bagi seorang hamba itu adalah sholatnya. Itu dalam riwayat yang lain. Kemudian yang kelima, kedudukan sholat yang kelima, sholat itu adalah penghibur hati. Penghibur hati Nabi semasa hidupnya. Artinya apa? Jadikanlah sholat itu sebagai penyejuk hati kita, sebagai apa? Penghibur hati, sebagai penyejuk mata, penghibur hati dan penyejuk mata. Ya. Artinya sholat itu adalah sebagai sesuatu yang sangat, jadikan bahwa itu sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat kalau kita kerjakan itu tidak ada beban. Artinya tidak ada beban bagi diri kita ketika ingin mengerjakan sholat. Sebab kalau ada beban, itu juga masih istilahnya harus dikoreksi, ya kan? Koreksi keimanan kita. Karena sholat itu adalah sebagai hal penghibur hati dan penyejuk mata. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan sebagai penyejuk mata, penyenang hatiku di dalam sholat. Kemudian yang keenam, kedudukan sholat yang keenam, sholat adalah wasiat terakhir yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Ini wasiat yang terakhir, yang termasuk wasiat yang terakhir. Ketika Rasulullah SAW mau meninggal dunia atau dalam kondisi sakaratul maut, apa kata Nabi SAW? As-sholata, as-sholata, as-sholata. Beliau Nabi SAW menyebutkan 3 kali. Perhatikan sholat, jagalah sholat, ya kan? Jangan cuek dengan sholat, jangan indahkan sholat. Itu adalah apa? Wa ma malakat aimanukum. Dan yang keempat kalinya Nabi SAW mengatakan, dan jagalah haknya hamba sahaya kalian, budak kalian. Kenapa? Karena budak itu termasuk sedekah yang paling besar di zaman Nabi SAW. Kalau Anda punya uang bisa membebaskan budak, itu adalah sedekah yang paling besar. Kenapa? Karena budak itu manusia. Kalau Anda membebaskan manusia dari perbudakan, itu berarti Anda seolah-olah dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut, Anda bebaskan diri Anda dari api neraka. Itu dengan membebaskan budak. Dan dari ujung kaki sampai ujung kepala, Anda akan mendapatkan pahala dari budak tersebut. Ini adalah termasuk. Tetapi sholat tetap masih menempati ranking yang tertinggi. Karena Nabi SAW menyebutkan supaya menjaga sholat. Kemudian kedudukan sholat yang ketujuh, bahwa sholat adalah satu-satunya ibadah yang tidak terlepas kewajibannya dari seorang mukallaf. Yang mukallaf artinya yang sudah terbebani hukum, dan tetap menjadi kewajibannya sepanjang hayatnya. Dan sholat itu tidak pernah gugur dalam kondisi apapun. Anda tidak ada istilahnya gugur. Anda dalam kesulitan apapun tetap sholat harus dikerjakan.
Anda tidak bisa sholat sambil berdiri, sudah sambil duduk. Kalau Anda tidak bisa sambil duduk, sambil berbaring, ya kan? Tidak bisa Anda juga ima, menundukkan kepala. Maka apa? Cukup dengan isyarat mata, ya kan? Sudah dengan isyarat mata. Kalau Anda tidak bisa ngomong, maka apa? Baca di dalam hati kalian. Jadi itu adalah apa? Sampai dalam kondisi apapun. Artinya Anda dalam kondisi sakit apapun, itu tetap jangan meninggalkan. Artinya kewajiban sholat itu tidak pernah gugur. Anda berada di medan perang, loh ini lagi berperang berkecamuk, apakah kemudian sholat menjadi gugur? Tidak. Begitu selesai perang, Anda bisa mengqadha, mengganti. Tetap adalah apa? Sholat itu dikerjakan. Misalnya perang jam 10 mulai perang sampai kemudian maghrib perang. Habis maghrib selesai, sudah maghrib Anda kerjakan sholat duhur, Anda kerjakan sholat asar, setelah itu baru maghrib. Artinya dalam kondisi apapun, sholat itu tidak pernah gugur dalam kondisi apapun. Anda sedang safar ya tetap, ya ketika dalam perjalanan Anda gak sholat, tapi begitu sudah sampai di tujuan, Anda apakah Anda melakukan jamak takdim atau jamak takhir. Kedudukan sholat yang ke-8 adalah apa? Sholat itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Nah, apa keistimewaannya sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain? Yang pertama, Allah wajibkan sholat itu secara langsung. Artinya sholat itu adalah apa? Diwajibkan oleh Allah langsung, tidak melalui perantaraan. Kita katakan sholat itu kan dari Allah langsung kepada Rasulullah. Ada nggak perantara malaikat Jibril? Enggak, itu langsung, ya kan? Dalam kisah yang panjang dalam Isra dan Mi'raj, ya kan? Bahwa apa? Rasulullah SAW itu adalah menerima langsung dari Nabi. Demikian juga keistimewaan sholat dibandingkan beda dengan sholat ibadah yang lain ya. Haji turunnya di mana? Di dunia. Nah, artinya perantaraan, melalui perantaraan. Puasa melalui perantaraan Jibril. Zakat itu juga melalui perantaraan Jibril. Hanya sholat itu yang langsung, tidak melalui sama sekali perantaraan. Kemudian keistimewaan sholat yang kedua, sholat adalah kewajiban yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ada enggak yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran selain sholat? Enggak ada. Ada zakat. Allah mengiringi zakat dengan sholat itu di 82 ayat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Allah menggandengkan sholat dengan zakat itu terdapat di 82 ayat. Tapi apakah menunjukkan sholat dan zakat itu sama? Enggak. Itu dalam 82 ayat itu sholat digandengkan dengan zakat. Tetapi sholat secara khusus dalam beberapa ayat itu banyak sekali. Artinya tidak dibarengi dengan zakat, tidak dibarengi dengan puasa, tapi sholat adalah apa? Disebutkan tersendiri. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang yang beriman, rukulah dan sujudlah. Itu menunjukkan sholat, ya kan? Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah, siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman kepada yang gaib dan menegakkan sholat. Jadi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang apa? Paling banyak disebutkan tentang sholat. Tapi ini menunjukkan keistimewaan sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga, sholat adalah ibadah yang pertama diwajibkan Allah kepada hamba-hambanya. Satu-satunya amalan yang diwajibkan oleh Allah itu adalah sholat. Karena kita katakan itu melalui dari Isra dan Mi'raj. Kemudian yang keempat, sholat adalah diwajibkan sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, berbeda dengan ibadah dan rukun Islam yang lain. Jadi adalah apa? Puasa setahun sekali, ya kan? Zakat, itu pun kalau sampai nisab, ya kan?
Kalau Anda memiliki harta sampai nisab, itu baru keluar zakat. Haji kapan? Haji sekali seumur hidup. Ya kan? Hanya sekali dalam seumur hidup. Tapi sholat adalah diperintahkan 5 kali dalam sehari semalam. Ya kan? Walaupun awalnya sholat itu diperintahkan berapa? 50 kali. 50 kali. Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka apa? Allah katakan 55 kali Anda sholat, itu sama saja Anda sholat 50 kali dalam sehari semalam. Sanggupkah kita kalau sholat 50 kali dalam sehari semalam? Coba 24 jam dibagi 50, berapa menit sekali kita sholat? Iya kan? Berapa menit sekali kita sholat? Mungkin kurang lebih setengah jam. Iya kan? Setengah jam sholat wajib, setengah jam sholat wajib, setengah jam sholat wajib. Nah, itu akan banyak orang yang berdosa. Nah, kalau seandainya 50 kali orang mengerjakan sholat dalam sehari semalam. Tapi apa? Allah dengan kasih sayangnya 50 kali itu hanya ditetapkan 5 kali dalam sehari semalam. Dan pahalanya tidak berkurang, kata Allah. Saya tidak akan mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari. Itu sama pahalanya dengan orang yang sholat 50 kali dalam sehari semalam. Tapi ada keistimewaan yang kelima. Nah, Anda catat di situ. Keistimewaan yang kelima dari sholat, bahwa sholat itu adalah turun di tempat yang paling tinggi. Ya kan? Perintah sholat itu diturun di tempat yang paling tinggi. Di mana turunnya sholat? Nah, turunnya sholat di mana? Nah, di mana turunnya sholat? Di tempat yang paling tinggi. Mana? Sidratul Muntaha. Ya kan? Ketika Isra dan Mi'raj, ya kan? Mi'raj di Sidratul Muntaha. Itu perintah sholat itu turunnya di tempat yang paling tinggi. Kalau puasa turunnya di mana? Di dunia. Haji turunnya di mana? Di dunia. Zakat turunnya di mana? Di dunia. Wudu turunnya di mana? Di dunia. Ya kan? Semua syariat-syariat itu turunnya di mana? Di dunia. Hanya sholat saja yang turunnya di tempat yang paling tinggi. Dan tidak ada satupun dari makhluk yang bisa mencapai sampai ke sana kecuali yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Bahkan nabi-nabi yang lain aja nggak sampai ke Sidratul Muntaha. Karena disitulah Jibril mengantarkan Nabi sampai ke situ. Selebihnya nggak kuat, nggak diizinkan oleh Allah untuk mengantarkan Rasulullah lebih dari Sidratul Muntaha. Kenapa? Di atasnya Sidratul Muntaha itu sudah arsy, di atasnya arsy kursi. Ya kan? Namanya di atas ya bukan berarti di atasnya langsung. Di atasnya lagi, ya kan. Nah, puncak dari ini keistimewaan sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, pembagian sholat. Sholat itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya sholat fardu, ada yang namanya sholat sunnah. Sholat fardu artinya apa? Sholat fardu adalah sholat yang apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka pelakunya telah bermaksiat kepada Allah. Sholat fardu ini terbagi menjadi 2. Ada yang fardu ain. Kalau fardu ain itu adalah wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa dan berakal, laki-laki maupun perempuan. Nah, sholat yang fardu ain itu sholat apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 kali dalam sehari semalam. Itu fardu ain. Yang kedua, ada sholat yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban yang lain. Artinya tidak lagi menjadi kewajiban kalau ada sebagian sudah mengerjakan. Seperti apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah kalau ada yang sudah mensolati, ya sudah, yang lain itu sudah gugur kewajibannya. Seandainya fardu ain sholat jenazah,
oh seluruh dunia berdosa semua. Ya kan? Seluruh dunia akan berdosa. Artinya kapan dia dikuburkan? Kalau mau disolati wajib bagi setiap orang mensolati jenazah, maka kapan dia bisa dikuburkan jenazahnya? Ya. Misalnya orang CDIY harus habis orang DIY mensolati jenazah. Nah, itu adalah apa? Ya tidak mungkin. Maka dinamakan fardu kifayah. Jika sebagian sudah mengerjakan, maka gugur kewajiban yang lain. Baik, ini adalah pembagian yang wajib. Adapun yang sunnah, sunnah pun juga nanti macamnya banyak. Sebenarnya sholat sunnah itu macamnya banyak. Saya tidak nanti akan kita merinci. Ada sholat sunnah yang misalnya apa? Disyariatkan berjamaah. Ada juga sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Yang disyariatkan berjamaah seperti sholat sunnah yang berjamaah, contohnya apa? Sholat tarawih, ya kan? Sholat apa lagi? Sholat sunnah yang berjamaah. Minta hujan. Sholat hari raya, ya kan? Sholat hari raya. Ada sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Seperti contohnya apa? Tahiyatul masjid, syukrul wudu, qobliyah dan ba'diyah, ya kan? Itu adalah sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Ada juga sholat sunnah yang ditentukan waktunya, ada juga yang tidak. Ada yang ditentukan waktunya, ada yang tidak. Seperti sholat duha itu ditentukan waktunya, ya kan? Sholat tahajud itu sampai ada batas waktunya. Tapi sholat yang tidak dibatasi waktu, seperti sholat nafilah mutlak. Namanya kepingin sholat, ya terserah kapan aja dia mau, ya kan? Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, ya nggak ada namanya tidak ada batas. Ada sholat sunnah juga yang ada sebab. Ada juga sholat sunnah yang tanpa sebab. Yang ada sebab contohnya apa? Anda masuk masjid, sholat apa? Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Kenapa Anda sholat tahiyatul masjid? Sebabnya Anda masuk dalam masjid, maka disyariatkan Anda apa? Sholat tahiyatul masjid. Itu sebagai penghormatan. Itu ada sebab. Anda berwudu, syariatnya syukrul wudu. Kenapa sebabnya Anda sholat? Karena sholatnya sehabis wudu. Ada sholat namanya sholat sehabis wudu. Seperti sholat jenazah, itu kan sholat kita katakan adalah apa? Karena ada sebab, ya kan? Boleh nggak Anda sholat tanpa ada jenazah? Sholat jenazah tanpa ada jenazah? Kan nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Jadi itu ada sebab. Ada juga yang tanpa sholat sunnah yang tanpa ada sebab. Taib, ini juga nanti macamnya banyak. Ada sholat nafilah yang dikerjakan di malam hari, ada juga sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari. Ini adalah apa? Taib itu macam-macamnya sholat sunnah. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah? Sholat yang apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka pelakunya tidak berarti melakukan kemaksiatan. Bukan dianggap melakukan kemaksiatan kepada Allah ketika dia meninggalkan sholat sunnah. Contohnya sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, sholat witir, sholat lainnya. Yang terakhir, apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Ada dua keadaan orang yang meninggalkan sholat. Keadaan yang pertama adalah dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban. Jika ada orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka apa? Maka para ulama menyatakan apa? Orang ini adalah kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Nah, ini yang hukum keadaan yang pertama. Jika dia mengingkari kewajiban dari sholat, maka apa? Maka dia telah kafir, murtad, artinya keluar dari agama Islam. Dan itu berdasarkan kesepakatan dari para ulama. Semua ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat
karena mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Wajib dia harus dimintai taubat. Jadi pemerintah, maksudnya pemerintah penguasa Islam itu harus, orang yang meninggalkan sholat itu harus dimintai taubat. Nah, jika dia taubat berarti dia masih kembali ke muslim. Dia dianggap dia adalah masih muslim. Tapi jika dia tidak mau bertobat dan dihukum, maka hukumannya adalah tidak ada hukuman orang yang meninggalkan sholat itu dimintai tobat tidak mau tobat, tidak ada hukumannya kecuali apa? Dipenggal lehernya. Itu kalau bagi mereka yang tidak mau tobat. Setelah didakwai tidak mau tobat, maka apa? Maka tidak ada hukuman lain kecuali dipenggal lehernya. Karena dianggap telah dia murtad. Hukum ini dilaksanakan jika dibesarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Tetapi jika baru masuk Islam atau dibesarkan di tempat terpencil dari kaum muslimin yang mungkin dia tidak mengetahui bahwa hukum sholat itu wajib, maka orang tersebut tidak serta-merta divonis kafir karena pengingkarannya. Ya nggak bisa, karena dia apa? Apalagi orang-orang yang hidupnya jauh dari ulama, jauh dari dai-dai yang mengajak kepada Islam. Seperti orang-orang yang hidupnya misalnya di pedesaan, pedalaman, kemudian di hutan, hidupnya yang di pegunungan, tidak ada orang yang mendakwahkan, tidak ada ini ya. Apakah kemudian dia meninggalkan sholat, kafir, murtad, wajib diperangi? Ya tidak. Tetap harus didakwai terlebih dahulu. Harus kita jelaskan bahwa sholat itu hukumnya adalah wajib. Jika tetap mengingkari setelah diberitahukan, maka barulah divonis sebagai orang yang murtad. Itu kondisi keadaan pertama orang yang meninggalkan sholat, yaitu mengingkari kewajiban. Yang kedua, kalau dia meninggalkan sholat karena menganggap remeh, enteng, artinya tidak peduli dengan sholat atau bermalas-malasan. Tapi ketika ditanya, sholat itu wajib nggak? Wajib. Dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Cuma dia tinggalkan karena malas, atau dia tinggalkan sholat itu karena ya dianggap itu remeh. Dianggap itu adalah sama aja kalau saya meninggalkan sholat, sama aja kalau dia meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji, itu dianggap sama. Nah, ini adalah menganggap enteng. Padahal dalam Islam nggak boleh, ya kan? Sholat dengan puasa jangan disamakan. Sholat dengan zakat jangan disamakan. Sholat dengan haji jangan disamakan. Ya. Anda harus tahu bahwa sholat itu yang tadi kita sebutkan kedudukan. Sholat itu adalah sangat penting dalam, artinya yang dalam syariat. Dia diletakkan yang pertama setelah syahadatain. Nah, adapun orang yang meninggalkan sholat karena malasan, maka di sini mulai ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sudah mulai ada perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan jadi kaum muslimin tidak berselisih pendapat bahwa meninggalkan sholat itu salah penulisan ya, bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i itu merupakan dosa yang terbesar. Itu tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan para ulama kalau orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, dia telah melakukan dosa-dosa terbesar. Artinya di bawah syirik. Dosa terbesar tapi masih di bawah
syirik. Nah, kalau syirik nggak diampuni. Tapi kalau dosa di bawah syirik itu masih ada kemungkinan diampuni. Bahkan di sisi Allah dosanya lebih besar daripada dosa membunuh orang. Orang yang meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar dari orang yang membunuh, dari orang yang merampok, berzina, mencuri, minum khamr. Itu dosanya orang yang meninggalkan sholat. Maka dianggap dosa yang terbesar di bawah syirik. Dan orang yang meninggalkan sholat berarti telah mengantarkan dirinya kepada azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta nantinya dia akan mendapatkan kehinaan baik di dunia dan di akhirat. Ini bagi mereka yang meninggalkan sholat karena menganggap remeh. Adapun para ulama berselisih pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas, orang ini adalah fasik. Orang ini dianggap fasik. Fasik itu artinya orang yang sengaja melakukan dosa. Itu mana fasik. Fasik itu orang yang sengaja berbuat dosa. Sengaja. Sudah tahu itu dosa, dia sengaja lakukan. Dan orang yang meninggalkan sholat itu dianggap apa? Melakukan dosa besar. Tapi tidak sampai dia kafir keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia masih meyakini sholat itu adalah wajib. Dan ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama, yaitu mazhab Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang masyhur juga dari Imam Ahmad. Dalam salah satu riwayat. Kedua, pendapat yang kedua mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dianggap ini kafir, keluar dari agama Islam. Dianggap kafir keluar dari agama Islam. Ini adalah pendapatnya dari Sa'id bin Jubair, kemudian pendapatnya juga Imam Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Al-Auza'i, Ibnul Mubarak, Ishaq ibn Rahawai. Ini semuanya dari kalangan apa? Tabi'in. Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Al-Auza'i, Ibnul Mubarak adalah dari kalangan tabi'in. Kemudian salah satu riwayat yang paling sahih dari Imam Ahmad. Salah satu juga sisi dari mazhab Asy-Syafi'i. Dan Ibnu Hazm mengatakan pendapat ini juga artinya dari kalangan sahabat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas dianggap kafir. Ini adalah pendapatnya siapa? Dari kalangan sahabat siapa? Umar bin Al-Khattab, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan juga bahkan ada yang mengatakan kurang lebih ada 16 sahabat. Ada 16 sahabat yang mengatakan kafir orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ini pendapat yang kedua. Adapun dalil-dalil yang dipakai oleh dua kelompok tadi, walaupun sebenarnya harusnya kita rinci satu-satu. Harusnya dirinci satu-satu. Yang pertama, kelompok yang menolak untuk mengkafirkan, mengatakan bahwa telah diketahui dengan pasti masuknya orang tersebut ke dalam agama Islam. Artinya orang yang meninggalkan sholat karena malas itu apa? Itu tidak dianggap dia kafir keluar dari agama Islam. Ya kan? Itu dia masih muslim. Dia dikatakan masih muslim. Tidak boleh kita mengeluarkan dia dari Islam kecuali harus dengan keyakinan. Ada nggak keyakinan dia mengatakan sholat itu tidak wajib? Kalau dia mengatakan sholat itu tidak wajib, itu berarti yakin dia adalah kafir. Ya kan? Kalau dia mengatakan tidak wajibnya, atau dia mengingkari kewajiban sholat. Tapi kalau dia masih mengatakan, oh sholat itu wajib, dia masih mengatakan, tapi dia tinggalkan, maka apa? Maka tetap dia masih muslim. Mereka berargumen tentang tidak keluarnya mereka dari Islam. Orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dianggap tidak keluar dari agama Islam. Dalilnya mana?
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa yang selain dari syirik. Sebagaimana tadi kita katakan, sholat itu kan orang meninggalkan sholat dianggap dosa besar, tapi di bawah syirik. Artinya apa? Masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang dipakai. Nah, sholat itu kan masih di bawah syirik. Kalau syirik tidak akan diampuni, tapi kalau meninggalkan sholat berarti masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Nah, jika Allah menghendaki dia diazab, dia akan diazab. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, maka dia diampuni dosa-dosanya. Artinya apa? Bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, itu dia dianggap tidak kafir, dianggap tidak keluar dari agama Islam. Adapun kelompok yang memvonis kafir, dia membantah. Bantahnya mengatakan begini, ayat di atas itu tidak menafikan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Tidak menafikan. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas sholat. Perbedaan antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran itu dalam hal meninggalkan sholat. Karena dia mengatakan kan gini, orang muslim yang meninggalkan sholat ada nggak bedanya dengan orang kafir? Tidak, ya kan? Tidak ada bedanya dengan orang Yahudi, Nasrani, ya kan? Ada nggak bedanya orang muslim yang meninggalkan sholat dengan orang musyrik, Hindu dan Buddha? Ada nggak bedanya? Tidak kan? Tidak ada bedanya. Lalu berarti apa? Orang yang meninggalkan sholat itu berarti apa? Dia tidak tidak dinafikan dalam ayat itu, ya kan? Kenapa? Karena Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Orang yang meninggalkan sholat itu disamakan dengan orang yang syirik, orang yang kafir. Berarti apa? Oh, ini saling membantah. Maka orang yang meninggalkan sholat itu masuk dalam keumuman ayat ini dari aspek pendalilan. Ya, ini termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah katanya. Nah, dia masukkan dalam innallaha la yaghfiru. Allah tidak mengampuni dosa yang dosa di situ termasuk. Jadi orang yang meninggalkan sholat dianggap termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena dia telah musyrik berdasarkan nas hadis. Jadi ayat itu ditafsirkan dibawa kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika yang ditetapkannya untuknya hanya sifat kufur, bukan syirik, maka ayat hanya menunjukkan adanya ampunan untuk selain syirik. Maka ayat itu sendiri tidak menunjukkan Allah akan mengampuni dosa kufur yang bukan syirik. Namun maksimalnya ayat ini hanya menunjukkan bahwa Allah mengampuni dosa selain syirik. Adapun kafir yang bukan syirik seperti mendustakan Allah dan Rasulnya atau mencerca Allah dan Rasulnya, tidak ada dalam nas ayat ini yang menunjukkan bahwa Allah akan mengampuninya. Jadi termasuk juga orang yang meninggalkan sholat. Bahkan jika kita katakan kufur ini diampuni oleh Allah, maka akan bertentangan dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kedua kemungkinan di atas tidak dapat dijadikan dalil untuk melarang mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwa apa? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga tanpa ada persyaratan mengerjakan sholat. Kan di situ disebutkan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia pasti masuk ke dalam. Tapi ini sebenarnya bantahan bagi mereka yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas itu adalah kafir. Itu dibantah dengan
dengan banyak dalil sebenarnya. Seperti dalil man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Ada enggak dalam hadis itu kecuali orang yang meninggalkan sholat? Tidak, ya kan? Tidak. Kemudian dalil yang kedua, yang menunjukkan sholat itu juga orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dianggap tidak kafir, tidak kafir. Hadits dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin," ya, tidak ada seorang hamba pun, yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka. Allah akan haramkan baginya neraka. Apakah Allah mengharamkan baginya neraka bagi mereka yang meninggalkan sholat? Dalam hadis ini enggak, ya kan? Jadi artinya apa namanya? Hadis ini pun juga ingin mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas itu tidak masuk dalam, artinya apa? Masih ada, dia tetap masih akan dimasukkan ke dalam surga. Dalil yang lain yang menunjukkan begini, perdebatan. Artinya banyak sebenarnya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas itu tidak kafir. Seperti dalam hadits dari Nabi SAW, siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, ya kan, berarti apa? Dia punya perjanjian dengan Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi barang siapa yang melalaikan sholat 5 waktu, maka apa? Dia berarti dia tidak punya perjanjian dengan Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi apa? Itu masih ada kemungkinan dia kita katakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu tidak ada perjanjian. Tapi apa? Allah akan artinya itu dibawa tahta masyiatillah. Dibawa kehendak Allah. Jika Allah menghendaki dia diampuni, Allah akan mengampuni. Jika Allah akan mengazab, Allah akan mengazab. Kalau Allah menghendaki dia diazab, maka dia akan diazab. Demikian juga hadis-hadis yang lain. Kita kenal ada hadis bitokoh. Hadis bitokoh, ya kan? Hadis yang hanya punya kartu 99 kartu, sepanjang semua kartunya itu adalah kemungkaran, kejelekan yang dia lakukan. Tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Tidak sholat, tidak puasa, tidak ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi 99 kartu itu semuanya dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Tapi Allah Maha Adil, dia hanya punya satu kartu. Satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Apa kata orang ini? Apa faedahnya satu kartu dibandingkan dengan 99 kartu? Satu kartu yang baik, tapi 99 kartu yang jelek, buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu adalah Maha Adil. Ya, coba ditimbang aja. Satu kartu dinaikkan dalam anak timbangan ini, 99 kartu dinaikkan dalam timbangan ini. Apa? Malat ilaihinna la ilaha illallah. 99 kartu itu semuanya terangkat. Semuanya adalah terangkat. Kemudian apa? Allah masukkan dia ke dalam surga. Padahal dia tidak pernah apa? Tidak pernah sholat, tidak puasa, iya kan? Tetap dimasukkan. Itu dalil menunjukkan bahwa apa? Orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dianggap masih dia muslim. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas tetap dia muslim. Kisah seorang yang membunuh 99 orang. Ya kan? Kisah tentang seorang yang membunuh 99. Dia datang kepada pendeta. Wahai pendeta, hadis ini sahih. Saya telah membunuh 99 orang. Ada enggak taubat bagi saya? Kata pendeta, loh, enggak ada taubat bagimu. Kamu telah membunuh 99 orang.
Satu orang aja kamu bunuh itu dosanya itu udah besar sekali. Ya kan? Satu saja kamu membunuh itu dosanya besar sekali. Apalagi kamu telah membunuh 99. Wah, itu dosanya udah gak diampuni itu. Ya. Akhirnya apa? Orang yang ini membunuh 99 mengatakan ya kalau begitu, kalau kamu mengatakan saya tidak ada taubat, ya mendingan kamu saya bunuh juga. Digenapkan menjadi 100, ya kan? Saya pengen menggenapkan kamu jadi 100 karena sudah ada tidak ada lagi taubat bagi saya, ya kan? Kemudian apa? Dia membunuh pendeta ini, dia bunuh. Kemudian dia datangi, ada yang memberikan nasihat, coba datangi orang alim. Ada seorang alim di sana. Coba kamu datang kepadanya, bertanya. Dia datangi, wahai orang alim, saya sekarang ini telah membunuh 100 orang. Dan saya tidak pernah melakukan kebaikan, semuanya kejahatan yang saya lakukan. Saya telah membunuh 100 orang. Masih ada nggak pintu taubat bagi saya? Kata orang alim, masih ada. Taubat itu masih ada. Selama roh belum ditenggorokan, selama matahari belum terbit di sebelah barat, ya kan? Pintu taubat itu masih terbuka. Loh, gimana caranya saya bertobat? Sudah, kamu hijrah, tinggalkan negeri ini, pindah di daerah sana. Di daerah sana orang itu melakukan ketaatan kepada Allah. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala di daerah itu. Akhirnya apa? Dengan tekad bulat dia pergi, ya kan? Dia meninggalkan hijrah, meninggalkan negerinya yang 100 orang yang telah dia bunuh. Dia pindah. Qadarullah di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Kemudian ributlah dua malaikat. Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kalau ini bukan berarti karangan manusia ya. Kan itu memang hadis, ya kan? Itu memang hadis karena malaikat azab, wah ini bagian saya. Kenapa? Dia tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Kalau malaikat rahmat mengatakan enggak, dia sudah taubat kok, taubat betul-betul taubatan nasuha. Dia meninggalkan negerinya, pengen ke negeri di mana banyak orang yang melakukan ketaatan. Enggak, ini tetap dia tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Bahkan dia telah membunuh 100 orang. Sampai kemudian Allah mengirim malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, ya kan? Coba ukur di negeri mana yang paling dekat. Yang paling dekat. Sebenarnya kalau hitungan akal manusia di negeri kemaksiatan itu lebih dekat sebenarnya. Tapi kan Allah punya istilahnya anugerah dari Allah, ya kan? Allah hanya mengutus kepada malaikat Jibril supaya mengukur. Ternyata apa? Ternyata yang negeri yang tempat ketaatan itu lebih dekat. Lebih dekat. Sehingga kemudian apa? Sudah dua malaikat ini tidak pernah ribut. Malaikat rahmat, ini bagian saya. Rohnya adalah yang mengangkat sampai ke langit. Ini adalah apa? Dalil juga menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dianggap dia masih muslim, bukan kafir. Walaupun ini perdebatan yang panjang ya. Ulama-ulama sekarang itu, kalau ulama Saudi hampir semuanya, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Shalih Fauzan, orang yang meninggalkan sholat karena malas tetap adalah kafir, keluar dari agama Islam. Dia tetap dihitung murtad. Adapun Syekh Albani, murid-muridnya tetap mengatakan tidak kafir, tidak keluar dari agama Islam. Wallahu taala a'lam. Saya kira itu berkaitan dengan pembahasan. Jadi ada 4 poin pembahasan kita sore hari ini. Wallahu taala a'lam. Kalau ada pertanyaan kami persilakan.
Ada pertanyaan nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Allah Ta'ala alam. Kita tutup kafar majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.